Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaskia Fauzia Absari dari kelas 7D absen 32. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Hubungan dagang antara India dan Cina semula dilakukan melalui jalur darat atau yang lebih dikenal dengan jalur sutera. Jalur ini membentang dari Cina melewati Asia Tengah sampai ke Eropa. Akan tetapi, sejak awal abad Masehi, jalur ini dialihkan melalui laut karena situasi jalan darat di Asia Tengah yang sudah tidak aman. Jalan laut yang terdekat dari India ke Cina yaitu melewati Selat Malaka. Kepulauan Indonesia menjadi daerah transit atau pemberhentian bagi pedagang-pedagang India dan juga Cina. Sehingga terjadilah kontak hubungan antara keduanya. Hubungan antara kedua bangsa tersebut menyebabkan pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha yang dari India berkembang di Indonesia. Ada juga beberapa teori masuknya Hindu dan Buddha. Yang pertama dari teori Vaishya. Teori ini dikemukakan oleh N.G. Krom. Ia menyebutkan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha yang menyebar di Indonesia dibawa oleh pedagang India yang menetap dan kemungkinan terjadinya perkawinan dengan perempuan pribumi. Menurutnya dari sinilah pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha menyebar. Selanjutnya yang kedua ada dari teori kesatria. Ada 3 pendapat proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha yang dilakukan oleh golongan kesatria ini. Yang pertama ada dari C.C. Bragg. C.C. Bragg mengatakan bahwa dulunya para kesatria ada yang terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia. Hingga pada akhirnya para kesatria ada yang memberikan bantuan dan sedikit membantu atas kemenangannya. Dan atas kemenangannya itu mereka memberikan hadiah dengan menikahkan salah satu dari mereka dinikahkan oleh salah satu putri dari kepala suku kelompok yang dibantunya tadi. Dari sini mereka dengan mudah menyebarkan agama atau tradisi Hindu-Buddha kepada keluarga dan selanjutnya berkembanglah tradisi Hindu-Buddha dalam kerajaan di Indonesia. Yang kedua sama seperti yang dikatakan oleh C.C. Bragg. Mukherjee juga mengatakan bahwa golongan kesatrialah yang turut menyebarkan tradisi Hindu-Buddha di Indonesia. Yang ketiga ada dari J.L. Mons. J.L. Mons mencoba menghubungkan proses terbentuknya kerajaan di Indonesia pada awal abad ke-5 dengan situasi di India pada awal abad yang sama. Ada di antara keluarga kerajaan India Selatan yang melarikan diri ke Indonesia. Setelah itu mereka mendirikan kerajaan di Indonesia. Yang ketiga ada dari teori Brahmana. Teori ini diungkapkan oleh J.V. Van Leur. Ia mengatakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha yang menyebar di Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Pendapatnya didasarkan karena kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia biasanya menggunakan bahasa Sanskerta dan juga huruf Pallawa. Hanya golongan Brahmanalah yang dapat menguasai bahasa dan juga huruf ini. Maka sangat jelas ada peran Brahmana di teori ini. Selanjutnya yang keempat ada dari teori arus balik. V.D.K. Bosch mengatakan bahwa banyak sekali pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu dan juga Buddha di India. Setelah mereka mendapatkan banyak ilmu di sana, mereka kembali atau pulang ke Indonesia lalu menyebarkan apa yang sudah mereka pelajari di India. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang materi kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Assalamualaikum warahmatullahi